Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh siswa-siswi kelas 6 MI Al-Islam Jamsaren Surakarta. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama di pelajaran fikih, melanjutkan ke bab 3, yaitu tentang memilih binatang halal dan menghindari binatang haram. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk muatan pelajaran kali ini di bab ketiga, untuk kompetensi dasar, yaitu menganalisis ketentuan binatang halal dan haram dikonsumsi. Kemudian indikator yang dicapai, diharapkan siswa dapat menganalisis ketentuan binatang yang halal dan haram dikonsumsi. Pembahasan kali ini yaitu kita akan belajar tentang binatang, di mana binatang ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama tentang binatang halal dan yang kedua adalah binatang haram. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu pengertian binatang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bermacam-macam binatang di muka bumi ini. Binatang itu hidup di berbagai tempat. Ada yang hidup di darat maupun di air. Bahkan ada binatang yang dapat hidup di air dan di darat. Nah, kemudian pengertian binatang halal apa? Di sini sudah Pak Guru berikan materinya. Arti binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Jadi di mana daging binatang ini boleh dimakan, yang mana daging tersebut mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu zat protein atau zat hewani berupa protein. Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Jadi di dalam Al-Quran dan Al-Hadis sudah dijelaskan apa saja yang boleh dimakan. Ya, nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, kemudian jenis-jenis binatang halal. Nah, di sini binatang halal terbagi menjadi dua, yaitu binatang halal yang berasal dari laut dan yang kedua binatang halal yang berasal dari darat. Nah, ini bagannya seperti ini ya, jadi terbagi menjadi dua. Oke, kita melanjut ke jenis binatang halal yang berasal dari air atau yang hidup di air. Penjelasannya, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut, air tawar, atau air payau, hukumnya halal dimakan. Nah, air payau itu adalah air campuran antara air laut dan air tawar. Walaupun binatang tersebut mati karena disembelih atau dipancing atau mati sendiri ataupun sebab-sebab yang lain, maka binatang tersebut halal dimakan. Kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Contohnya hewan yang berasal dari laut yang memiliki racun. Nah, contohnya ular laut. Nah, itu kan ada bisanya. Maka jika dikonsumsi berbahaya, maka hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa tu'amuhu mata'an lakum walissayyarah. Yang artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagaimana makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi seluruh hewan yang ada di laut hukumnya
halal selama tidak ada yang mengharamkannya. Contohnya tadi ya, hewan tersebut berbahaya atau memang dalam Al-Quran mengharamkan hewan tersebut, maka halal. Oke, kita lanjut. Kalau tadi pengertiannya, nah sekarang Pak Guru berikan contoh hewan-hewan yang berasal dari laut. Nah, di sini ada ikan hiu, ada ikan tuna, ada cumi-cumi, ada kerang, ada kepiting yang berasal dari laut. Maka hewan-hewan tersebut halal dikonsumsi walaupun sudah mati ya, walaupun sudah mati ketika ditangkap sudah mati, maka hukumnya halal untuk dimakan. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wa tahuru ma'uhul hillu maitatuh. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Laut itu suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Jadi air laut hukumnya suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian hewan-hewan yang di dalamnya pun juga suci, halal dimakan walaupun sudah jadi bangkai. Kemudian adapun binatang yang hidup di dua tempat, darat dan air, hukumnya haram dimakan seperti buaya dan katak. Jadi ada beberapa hewan yang bisa hidup di darat dan bisa hidup di laut atau air dengan waktu yang lama ya, tidak hanya sebentar saja, tidak hanya 1 jam 2 jam, tapi bisa lama, bisa berhari-hari tinggal di air ataupun tinggal di darat, maka hukumnya haram seperti buaya dan katak. Oke, kita lanjut ke jenis binatang yang hidup di darat. Nah, semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syarak, maka boleh dimakan dagingnya seperti sapi, kerbau, unta, kambing, ayam, kelinci, dan kuda. Nah, hal itu dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1, di mana yang Pak Guru sebutkan tadi kebanyakan hewan-hewan ternak ya. Nah, di sini sudah Pak Guru berikan contoh gambarnya. Ada sapi, kambing, ayam, unta, kerbau, kuda, bahkan kuda ya. Kemudian ada bebek, ada kelinci, ada belalang. Mana hewan-hewan tersebut kebanyakan adalah binatang ternak, yang mana binatang ternak itu bisa diternakkan, bisa dikembangbiakan, biasanya ada di sekitar kita. Allah bukan hanya menghalalkan dagingnya, tapi susunya, menggunakan kulitnya, dan boleh juga apabila akan digunakan sebagai kendaraan atau alat yang bermanfaat bagi manusia, maka hukumnya adalah halal. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Pak Guru berikan tata cara penyembelihan binatang agar menjadi halal untuk dimakan. Jadi hewan-hewan ternak tadi atau hewan yang berasal dari darat, ada yang perlu disembelih. Nah, agar sembelihannya tadi sempurna dan binatang tersebut dagingnya bisa dimakan, maka ada beberapa cara atau syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama rukun menyembelih binatang. Yaitu pertama ada orang yang menyembelih. Nah, berarti ada orang yang berani menyembelih, sanggup menyembelih. Kemudian ada hewan yang disembelih. Kemudian hewan yang disembelih masih hidup dan halal untuk dimakan. Jadi hewan yang mau disembelih itu benar-benar masih hidup. Kalau hewan tersebut sudah mati, berarti hewan tersebut sudah menjadi bangkai, maka hukumnya haram untuk dimakan. Kemudian menyebut asma Allah sebelum menyembelih.
Biasanya kita ada seseorang yang mau menyembelih mengucapkan lafal Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru menyembelih. Itu tadi rukun menyembelih. Kemudian ada syarat menyembelih binatang. Nah, syarat-syaratnya apa? Agar binatang tersebut halal dimakan, maka syarat yang harus dipenuhi yaitu penyembelih harus orang Islam. Nah, ini ya, harus orang Islam. Maka kita juga harus selektif, harus hati-hati ketika membeli daging atau membeli daging ya. Nah, itu sembelihannya dari orang Islam atau bukan, maka kita harus berhati-hati. Kemudian disembelih di lehernya sampai putus urat lehernya. Jadi seperti sapi, kambing, ayam, itu jika disembelih maka bagian anggota tubuh yang harus disembelih adalah di leher. Tidak boleh menyembelihnya langsung ke tubuhnya, nggak boleh. Menyembelihnya di kaki juga tidak boleh. Maka yang disembelih adalah bagian leher, di mana di leher terdapat urat ya. Nah, saluran makan, saluran pernafasan, nah itu yang harus dipotong. Kemudian hewan yang disembelih masih hidup dan halal untuk dimakan. Seperti tadi ya, berarti di rukunnya ada, di syaratnya juga ada. Hewan tersebut masih hidup, belum mati. Kemudian alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam. Nah, kenapa harus tajam? Ya karena ketika kita menyembelih hewan binatang itu agar tidak menyiksa. Kasihan kan kita menyembelih sapi, menyembelih kambing, pisaunya ternyata tidak tajam, maka akan menyiksa hewan tersebut. Maka dianjurkan harus memakai pisau atau sesuatu yang tajam. Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi kita pelajari tata cara penyembelihan, maka selanjutnya itu membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan menjaga umatnya termasuk dalam masalah makanan. Oleh karena itu, Islam datang mengumandangkan kepada segenap umat manusia dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ada yang tahu ini surat apa? Nah, di sini adalah surat Al-Baqarah ayat 168, yang mana artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita diperintah oleh Allah untuk memakan makanan yang halal dan baik yang sudah disediakan oleh Allah di muka bumi ini. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, di mana setan itu selalu membangkang terhadap perintah Allah. Jadi kalau kita tidak mengikuti perintah Allah, berarti kita sama-sama mengikuti langkah setan, yaitu membangkang terhadap perintah Allah. Kemudian Islam memanggil manusia agar memakan hidangan yang baik yang telah disediakan oleh Allah, yaitu bumi lengkap dengan isinya. Jangan sampai manusia memakan yang haram atau mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 172, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukur kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Di ayat ini menjelaskan bahwa ini diperintahkan pada orang-orang yang beriman agar kita makan terhadap atau makan sesuatu dari rezeki yang baik, yang halal, yang dicari dengan cara yang halal, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian setelah Allah memberikan sesuatu itu, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambah nikmatnya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, sekarang hikmah mengkonsumsi binatang halal. Apa saja hikmahnya? Ketika kita memakan sesuatu yang halal, pasti di hati tenang ya. Nah, di sini Pak Guru berikan yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang halal dan sebaliknya ada binatang haram. Kemudian dua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. Jadi binatang itu mengandung zat yang bermanfaat bagi tubuh, yaitu zat protein. Kemudian yang ketiga, dengan mengkonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Keempat, dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Kemudian yang terakhir, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram. Itu tadi penjelasan dari Pak Guru, dari pengertian, kemudian macam-macam jenis-jenis hewan yang halal, kemudian bagaimana tata cara penyembelihan, kemudian membiasakannya bagaimana, dan yang terakhir hikmah mengkonsumsi binatang halal. Nanti silahkan dipelajari kembali apa yang sudah Pak Guru sampaikan. Bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan boleh lewat WA ya. Nah, kemudian tugas selanjutnya, nah ini sudah Pak Guru siapkan tugas untuk kalian. Ada beberapa pertanyaan, silahkan nanti kalian tulis di buku kalian masing-masing. Jawabannya saja, kemudian ditulis nama dan nomor absen, kemudian difoto dan dikirim ke WA Pak Guru. Sudah tahu nomornya ya? Nah itu difoto saja biar cepat, nilainya juga dapat, gitu ya. Oke, sekian dari Pak Syarif. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya dari Pak Syarif mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.